Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hijrah? Bagaimana hari-hari kalian setelah hijrah ini? Apa pengalaman yang paling berkesan bagi kalian? Di video ini ada sebuah kisah dari salah satu sahabat hijrah yang memiliki kisah yang menarik di dalam petualangan hijrahnya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, di like dan di share juga video-video yang ada di channel ini, dan semoga bisa menjadi manfaat bagi banyak sahabat yang sedang berhijrah lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia menceritakan kisahnya ini. Sebut saja namanya Haris. Ia sudah berhijrah selama beberapa tahun lamanya. Tapi ternyata berhijrah memberikan tantangan bagi hidupnya. Setelah berhijrah ini, ia dihadapkan dengan berbagai masalah yang membuatnya mempertanyakan kembali apakah ia harus meneruskan hijrahnya atau tidak. Dan yang lebih parah lagi, ia mulai meragukan agama Islam. Karena di hatinya, ia mulai menyimpan kekecewaan yang besar terhadap berbagai ujian hidup yang dialaminya ini setelah berhijrah. Ia berpikir kalau Allah tidak adil kepadanya. Ia berpikir kalau Allah selama ini malah membuatnya bersedih. Ia marah kepada Allah sehingga terfikir olehnya untuk meninggalkan agama ini. Selama 4 tahun terakhir ini, tepatnya setelah masa pandemi, Haris menemui berbagai kesulitan, terutama di dalam hal ekonomi. Dan di masa pandemi ini, ia mempertanyakan kembali apakah hijrah ini akan membawanya kepada kehidupan yang lebih bahagia. Tentu saja, ini merupakan pandangan dari segi materi yang Haris pikirkan selama ini. Ia kemudian teringat kembali kalau saat sebelum hijrah dulu, ia senang sekali belajar berbagai agama dan berbagai ajaran, dan dahulu ia sempat berpikir untuk murtad. Ujian di masa pandemi ini membuatnya seperti kehilangan harapan di dalam hijrahnya, dan tanpa sadar ia mulai kembali kepada kebiasaannya dahulu saat sebelum berhijrah. Kemaksiatan demi kemaksiatan yang dulu saat ia belum berhijrah suka lakukan, di masa pandemi ini ia kembali lakukan karena ia merasa tertekan dan stres oleh kesulitan hidup ini. Awalnya ia melakukan ini sebagai bentuk protes kepada Allah, namun ternyata ia malah semakin tenggelam di dalam kemaksiatannya sendiri. Sampai kemudian ia merasa jenuh dengan kemaksiatannya ini. Ia berpikir lebih baik ia berpindah agama saja. Ia pun berkonsultasi dengan berbagai gereja di kota tempat ia tinggal, dan ia menanyakan berbagai hal. Namun, ia masih perlu mengumpulkan keberaniannya. Apalagi, hal ini merupakan keputusan yang besar yang harus diambil. Di dalam perjalanannya belajar berbagai agama ini, ia menangkap satu hal. Kenapa masing-masing gereja seperti terkesan eksklusif? Ia sudah paham bahwa ada aliran Protestan dan Katolik. Namun kenapa, walaupun satu aliran, tetapi antara satu gereja dan gereja lainnya seperti bergerak sendiri-sendiri. Ia berpikir ketika di Islam, ia bisa sholat di masjid manapun. Haris ini juga merasa minder, karena para jemaat gereja lainnya, mereka terkesan elit, sementara ia seperti seorang miskin yang sedang kesusahan. Di titik ini, dia masih menahan diri untuk tidak berpindah agama, walaupun ia memiliki rencana ke situ. Di tahun 2022, ia mengalami berbagai pergumulan, dan sedikit demi sedikit, Haris seakan dapat menangkap hikmah atas segala kesulitan yang menimpa dia di masa pandemi ini. Namun, rasa marah dan kecewanya masih besar terhadap Allah dan agama Islam. Pada tahun 2023, konflik Palestina dan Israel kembali pecah. Haris sampai tidak berani membuka Instagramnya karena banyak sekali gambar-gambar korban Palestina yang berkeliaran di Instagramnya. Haris merasa tidak tega. Ia pun memutuskan untuk tidak membuka Instagramnya.
Haris pun mulai mempelajari lebih dalam tentang berbagai agama dari konflik tersebut. Ia belajar dari berbagai sudut pandang, dari sudut pandang Islam, sudut pandang Yahudi, hingga sudut pandang Kristen. Namun anehnya, semua merujuk kepada satu hal, Islam, yaitu Islam sebagai agama penyempurna dari dua ajaran samawi sebelumnya. Dan dari sini, ia mulai tergerak kembali untuk kembali belajar Islam. Ia kemudian melihat kembali di Instagram ketika banyak postingan yang memperlihatkan betapa kuatnya iman rakyat Palestina dalam menghadapi peperangan ini. Haris merasa tersentuh, apalagi ia melihat kenapa agama lain seakan tidak turut bersuara. Apalagi di Palestina sendiri ada sebuah gereja yang menjadi sasaran kekejian penjajah Zionis Israel. Ia pun mulai terbuka hatinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tetap di Islam. Haris juga mulai menyadari betapa banyak perubahan ke arah yang lebih baik di kehidupannya sejak saat ia berhijrah dahulu. Ia melihat kembali pengalaman-pengalaman yang ia dapat selama sudah berhijrah. Haris mengingat begitu banyak kenangan indah setelah berhijrah dulu. Walaupun banyak kesulitan yang ia dapat, namun ia seakan kini dapat menangkap hikmahnya. Haris pun merasa terharu dan bersyukur karena merasa telah mendapatkan hidayah. Ia pun memohon ampun kepada Allah. Haris merasa terharu. Ternyata setelah ia renungkan kembali, ia sudah mendapatkan banyak nikmat yang ia rasakan setelah berhijrah dulu. Keteguhan iman rakyat Palestina ini telah membawa hikmah tersendiri bagi Haris. Haris kembali menjadi seorang muslim. Ia kembali mempelajari Islam lebih dalam lagi. Ia juga merasa menyesal kenapa di masa pandemi ini ia malah kembali tersesat. Namun ia belajar untuk menangkap hikmahnya. Ia menganggap pengalamannya selama ini ternyata untuk menguatkannya di dalam hijrahnya saat ini. Teman-teman, kalau kalian memiliki kisah yang menarik dalam hijrah kalian, jangan ragu untuk mengirimkan cerita kalian ke channel ini. Mudah-mudahan kisah kalian akan diangkat di video selanjutnya. Dan mudah-mudahan dari kisah kalian ini akan menjadi penyemangat bagi teman-teman hijrah lainnya agar bisa istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.